Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Demikian firman-Nya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu dosa yang tersembunyi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan ini mungkin secara tidak sadar kita bisa saja melakukan kesalahan yang tanpa kita sadari sebenarnya sikap tersebut adalah sikap yang melukakan hati Tuhan. Karena memang kita adalah manusia yang lemah, yang cenderung hilaf. Kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang penuh kekurangan. Karena memang kita juga adalah makhluk sosial. Saudara yang terkasih, hal ini merupakan persoalan besar dalam hidup setiap orang. Kalau dosa-dosa yang kita sadari atau ketahui mungkin bisa kita selesaikan melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika itu kita lakukan, maka Allah yang Maha Setia dan Adil akan segera mengampuni dosa dan menyucikan kita. Sebagaimana saudara-saudara yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara yang terkasih, meskipun hal ini memang sering tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi setidaknya dengan menyadari dosa itu, kita masih punya peluang untuk membereskannya sehingga ataupun sampai tuntas. Tetapi bagaimana dengan dosa-dosa tersembunyi yang tidak kita sadari dan tidak kita ketahui? Dia bagaikan api dalam sekam. Dosa bisa tersimpan rapi di dalam diri kita tanpa kita sadari. Dan pada saatnya api itu bisa timbul besar dan membakar diri kita. Jadi bahaya dosa yang tersembunyi ini sungguh serius. Karena apapun bentuknya dan besarnya, sebuah dosa tetaplah dosa di mata Tuhan. Setiap dosa upahnya adalah maut. Daud sangat menyadari hal itu, saudara-saudara. Itulah sebabnya dalam sapaan kita saat ini Daud berkata, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kebenaran firman ini sangat jelas memperlihatkan bahwa Daud atau pemazmur adalah pribadi yang rendah hati dan memahami bahwa dirinya penuh kekurangan. Saudara yang terkasih, ketahuilah Tuhan siap untuk menguji diri kita, memeriksa kita dan menyucikan kita bahkan dari apa yang tersembunyi sekalipun di dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, kita harus ingat, kita harus terlebih dahulu membereskan segala sesuatu yang bisa kita sadari. Lakukan perenungan menyeluruh dalam hidup ini. Periksa hati kita terlebih dahulu dan bereskanlah semuanya yang kita ketahui masih menghambat dan membentengi pertumbuhan rohani dan kedekatan kita dengan Tuhan. Dan setelah itu, izinkanlah Tuhan
masuk memeriksa segala hal yang tersembunyi dalam diri kita, saudara-saudara. Dosa yang kita tidak sadari. Ingatlah, tetaplah sebuah dosa yang memiliki potensi membahayakan hidup dan keselamatan kita kelak. Karena itu melalui sapaan ini, marilah kita selalu berserah kepada Tuhan dan meminta pengampunan akan dosa yang kita perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kita harus sadari selalu bahwa hidup kita adalah pribadi yang penuh kekurangan, yang tidak sempurna. Olehnya kita akan selalu jatuh ke dalam dosa tanpa kita sadari. Tapi yakinlah, oleh penyerahan yang selalu kepada Tuhan, kita akan beroleh keselamatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup hamba-Mu ini, sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terkhusus lagi Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Mari Engkau meteraikan Bapa dalam hidup setiap para pendengar. Olehnya dimanapun pendengar berada, beroleh berkat yang luar biasa. Dalam nama-Mu Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.